Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Pras 83 Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran PPKN tema 3 subtema 2, yaitu tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Pada pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran PPKN yaitu: yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti penting tolong-menolong. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan arti penting gotong royong. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan arti penting hidup sederhana. Yang keempat, siswa mampu mempraktekkan sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian arti dari tolong-menolong? Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas. Tolong-menolong bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makanan, dan yang lainnya. Nah, anak-anak, apa tujuan dari tolong-menolong itu ya? Tujuan dari tolong-menolong yaitu untuk meringankan beban penderitaan atau kesulitan orang lain. Nah, kalian tahu kan bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Manusia yaitu makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Tetapi dalam hal ini, manusia juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Anak-anak, mengapa kita harus menolong orang lain ya? Sebab sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menolong orang lain berarti kita sudah menolong diri sendiri dan sudah membantu meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Anak-anak, bagaimana caranya untuk menolong orang lain itu ya? Ada beberapa cara menolong orang lain. Yang pertama, dilandasi dengan rasa ikhlas. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang ditolong. Dan yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah diberikan. Nah, kemudian apa manfaat dari tolong-menolong itu ya? Manfaat dari tolong-menolong antara lain, yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Yang keempat, mempunyai banyak teman. Yang kelima, meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Dan yang keenam, menciptakan persatuan antar sesama. Nah, anak-anak, ada beberapa contoh tolong-menolong. Tolong-menolong ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tolong-menolong yang dilakukan di rumah. Contohnya adalah yang pertama yaitu membantu ibu mencuci piring. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Yang ketiga, membantu ayah mencuci motor. Kemudian, tolong-menolong yang kedua adalah tolong-menolong di sekolah.
Contohnya adalah yang pertama yaitu membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Yang kedua, membantu membawakan buku milik Bapak Ibu guru. Yang ketiga, menolong teman yang jatuh. Dan tolong-menolong yang terakhir yaitu tolong-menolong yang dilakukan di masyarakat. Contohnya adalah yang pertama yaitu membantu korban bencana alam. Dan yang kedua, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Anak-anak semuanya, pembahasan yang kedua yaitu tentang gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat, dan royong artinya bersama-sama. Anak-anak semuanya, tahukah kalian apa arti dari gotong royong itu? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Gotong royong bisa juga diartikan dengan kerja bakti. Ada beberapa manfaat dari gotong royong tersebut. Manfaat dari gotong royong antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang keempat, pekerjaan menjadi mudah. Yang kelima, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang keenam, mempererat tali persaudaraan. Dan yang ketujuh, mempererat persatuan dan kesatuan. Anak-anak semuanya, gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong mencakup tolong-menolong dan kerja sama. Nah, anak-anak semuanya, apa saja contoh dari gotong royong itu? Contoh gotong royong ada 3 macam yang dilakukan. Yang pertama, di rumah. Misalkan gotong royong yang dilakukan di rumah adalah yang pertama yaitu membersihkan rumah bersama. Yang kedua, bercocok tanam bersama-sama. Yang ketiga, memperbaiki barang yang rusak secara bersama-sama. Kemudian contoh gotong royong yang kedua yaitu dilakukan di sekolah. Contohnya adalah yang pertama yaitu membersihkan kelas bersama-sama. Yang kedua, mematuhi peraturan sekolah bersama-sama. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah bersama-sama. Dan yang terakhir, contoh gotong royong yaitu dilakukan di masyarakat. Contohnya yaitu yang pertama adalah membersihkan jalan, selokan secara bersama-sama. Yang kedua, membangun tempat ibadah. Dan yang ketiga, menanam pohon untuk penghijauan bersama-sama. Nah, anak-anak semuanya, pembahasan yang terakhir adalah hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta benda. Anak-anak, mengapa sikap sederhana sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebab sikap sederhana mengajarkan kita dan melatih kita untuk disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan keuangan.
Karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti pelit atau perhitungan. Hidup sederhana itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berlebihan dalam menghemat pengeluaran dan tetap tidak lupa untuk bersedekah. Di sini ada beberapa manfaat hidup sederhana. Apa saja ya anak-anak? Nah, yang pertama yaitu memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, akan senantiasa bersyukur. Yang ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Yang kelima, terhindar dari hutang. Dan yang keenam, memiliki simpanan uang atau tabungan. Di sini ada beberapa contoh hidup sederhana. Antara lain yaitu yang pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam membeli alat elektronik. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Yang kelima, rajin menabung. Yang keenam, suka berbagi dengan sesama. Dan yang ketujuh yaitu berbelanja sesuai kebutuhan di rumah. Anak-anak semuanya, dari penjelasan materi di atas tadi, maka bisa kita simpulkan. Kesimpulannya yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat perlu mempraktikkan sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Demikian materi PPKN yang Pak Eko sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Dari channel Mas Pras 83 Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.